Divisi Layanan Perpustakaan UPI Ibu Damayani Eniko, yang kami hormati Kasih Administrasi Umum dan Sumber Daya Perpustakaan UPI Ibu DRAN Asuransi NPD, dan yang kami banggakan mahasiswa program studi S1 Ilmu Perpustakaan dan Informasi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pada hari ini. Mengawali kegiatan hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Acara yang pertama yaitu sambutan dari Kepala Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya kepada Ibu Yanwastri Sintawati SIPMSI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Adam, Ibu Damayani, dan teman-teman dari Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia yang saya hormati. Kemudian teman-teman dosen Prodi Perpustakaan Universitas Surabaya dan mahasiswa semester 3 Prodi Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Surabaya. Alhamdulillah pagi ini kita sudah dapat hadir di ruangan ini dengan tak kurang suatu apa dalam perjalanan kami dari kemarin sore, Pak, dari Surabaya. Kami berangkat pukul 3, kemudian kita pakai bis armada bus, jadi kita rombongan. Kemudian tadi pagi sampai mungkin di daerah Cilenyi ya, kita berhenti di situ ya, betul. Dari pukul 2, kemudian kita bersih-bersih sampai baru kesini tadi setelah ada pemberitaan bahwa boleh bisa hadir di sini. Terima kasih untuk teman-teman dari Perpustakaan UPI yang sudah menerima kami dengan baik. Kebetulan saya dan Bu Lice juga sudah beberapa kali bertemu. Kemarin waktu ada acara di Fakultas FIP ya, itu untuk asosiasi penyelenggara pendidikan di perpustakaan. Kami sudah bertemu dan saya juga sudah bertemu. Nah, untuk kegiatan kami ini adalah salah satu mata kuliah wajib yang kami selenggarakan di prodi kami, yaitu mata kuliah observasi jasa perpustakaan. Di mana mata kuliah ini memang kami selaraskan dengan sekarang program MDKI dari pemerintah. Jadi kami betul-betul memberikan hak kepada mahasiswa 20 SKS di luar kampus. Jadi sehingga pertama mahasiswa itu bisa betul-betul bisa menyaksikan sendiri bagaimana operasional di perpustakaan. Kebetulan di perjalanan kami ini kami akan mengunjungi 4 perpustakaan. Jadi perpustakaan UPI merupakan tujuan kami yang pertama, kemudian perpustakaan Sentra Wiyata Dina Abiyasa ya, perpustakaan Granger. Kemudian besok itu kami akan ke perpustakaan Telkom, Universitas Telkom, dan yang terakhir di Dinas Perpustakaan Provinsi Jawa Barat. Nah, untuk hari ini memang kami sengaja mengajak mahasiswa kami supaya mereka betul-betul tahu bagaimana mengaplikasikan ini di dalam pengelolaan perpustakaan secara sesungguhnya. Sehingga dalam kesempatan ini nanti kami betul-betul berharap mahasiswa kami bisa memperoleh pembelajaran dari perpustakaan yang ini. Kemudian juga dari bantuan teman-teman untuk bisa memperbolehkan kami
punya apa ya, kalau ada kegiatan itu betul-betul kami dokumentasikan itu sangat baik. Terima kasih untuk Bapak Ibu. Kemudian perkenalan kami Bapak Ibu, kemudian tujuan dan maksud kami untuk hadir di sini. Mudah-mudahan nanti kegiatan ini bisa memberikan manfaat kepada kami, mahasiswa kami, kemudian juga betul-betul mereka paham bagaimana operasional kemudian ini dijalankan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yana Triksi Kawati SI PMSI. Selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Divisi Administrasi Perpustakaan UPI kepada Bapak Hari Hidayat Margana Eko. Kami persilahkan. Ibu Kepala Divisi Pelayanan yang saya hormati, Ibu Kapolri, Ibu Yana Sikawati SIP MSI dan jajarannya. Alhamdulillah ada semuanya tidak bermanfaat saya yang kita tenangkan. Saya hormati juga Ibu Dewayanti Eko selaku Kepala Divisi Pelayanan Perpustakaan, rekan-rekan dari tim penyambutan tamu dari Universitas Jayakusuma, Pak Bapak Ilmu Kesehatan Politik, tentunya ini berarti perkembangan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bertemu di UPI. Alhamdulillah ini mungkin 3/4 perjalanan Pulau Jawa ya sampai di sini. Titip salam dari Ibu Kepala, Ibu Dr. Rizky Johan. Beliau mungkin tidak bisa melihat langsung, tapi ada kegiatan lain Ibu. Dan mudah-mudahan kita semua juga bisa beradaptasi di sini gitu ya, karena mungkin cuacanya beda ya, Surabaya dan Bandung ya. Mudah-mudahan bisa nyaman di sini. Baik sekalian, sebelum saya sedikit menyampaikan beberapa hal, mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu. Ini Ibu Dewayanti Eko ya di sini, ini sebagai Kepala Pelayanan Perpustakaan, kemudian komunikasinya kepada Ibu. Yang MC itu Ibu Isma di layanan lokal konten, divisi destinasi dan layanan ceria. Yang di belakang itu yang di kacamata Pak Heri Bahtiasal ya, dia humasnya di kami dan dia juga mengelola podcast perpustakaan. Selanjutnya Ibu Diana Alia, mohon berdiri beliau. Kemudian saya MT, beliau sebagai pejabat di layanan referensi dan beberapa rekomendasi lainnya. Beliau juga sebagai Kepala Ikatan Pustakawan Indonesia untuk Bandung Raya. Jadi banget. Baik, Ibu Ena Sunardi MPD, mohon berdiri. Beliau dikasih adil yang menguruskan ini semua. Pangkat, kepegawaian, sekretariatan, Ibu Ena Sunardi terdiri sebagai Kepala Sisi Administrasi Umum dan Sumber Daya. Di belakangnya siapa itu? Pak Glenn ini
Teresa ini baru 1 bulan ya di sini SK-nya, tambahan kekuatan juga di SMK. Terima kasih Ustaz. Baik Bapak sekalian, melihat tujuan ke sini yaitu mata kuliah observasi desa perpustakaan. Ya, alhamdulillah ya, beberapa hal yang kita lakukan itu jasa perpustakaan. Di sini juga kami melakukan jasa layanan langsung, ada layanan pengiriman paket paket informasi juga ada, layanan fotokopi, rujukan, konsultasi dan sebagainya. Insya Allah nanti saya mengharapkan rekan-rekan juga tidak sampai di sini terlalu lama, gitu kan. Tetapi yang penting setelah mendapatkan informasi, saya mengharapkan Bapak nanti ada tour seperti apa dan bagaimana pengelolaannya tadi sebelumnya. Dan itu ada sedikit materi dulu disampaikan oleh tim agar begitu ke lapangan itu kan tidak boleh, gitu ya. Jadi alangkah bagusnya sebelum ke lapangan adik-adik nanti juga dikasih bekal materi dulu seperti apa. Mungkin sekali lagi saya ucapkan selamat datang di Perpustakaan UPI. Mudah-mudahan semua kegiatan yang direncanakan selama di Bandung lancar, semua sehat, dan suatu kebanggaan bagi kami Perpustakaan UPI dapat menerima rekan itu ya, karena di kami juga ada proyek perpustakaan informasi di UPI bersamanya dan posisi perpustakaan ada itu sebagai bagian. Jadi seperti klasifikasi, katalog, gitu ya, dan hal-hal promosi dan bekerjasama dengan prodi. Jadi kayak dianggap bahwa perpustakaan itu adalah labnya prodi perpustakaan dan sains informasi. Jadi insya Allah kami juga di sini nanti akan dilayani oleh rekan-rekan yang semuanya itu adalah berlatar belakang perpustakaan.
suara itu kalau pustakawan di IPI itu organisasi hanya yang pusat dan yang di provinsi. Tapi kepengurusan kita ada untuk mensupport provinsi dan pusat seperti itu. Jadi begitu sedikit pengantar terkait IPI. Mungkin nanti teman-teman juga kalau lulus jadi pustakawan akan nyemplung juga di sana di Ikatan Pustakawan Indonesia. Dan ini adalah sedikit paparan pengantar terkait layanan yang ada di perpustakaan ini. Nanti lebih banyak kita akan diskusi aja ya. Oke, ini adalah visi, misi, dan moto standar ya. Kalau visi semua kita coba yang bagus-bagus, yang baik-baik. Visinya menjadi pusat keunggulan informasi tentunya sebagai perpustakaan, dan misi seperti itu, dan yang terakhir adalah moto answer at its best to request. Kita akan selalu mencoba untuk menjawab semua pertanyaan, semua quest dari pengusaha kita, baik internal, UPI maupun dari eksternal. Nah, ini adalah peraturan perpustakaan. Kita punya do's and don'ts, ada wajib yang harus dilakukan oleh mahasiswa kita, oleh pengusaha kita. Wajib punya KTM dan wajib menyimpan barang bawaan dalam loker kalau mau masuk ke perpustakaan, kecuali laba harga, dan melakukan setiap jenis transaksi dengan benar sesuai prosedur. Lalu larangan, kita punya larangan ada 8. Tidak memutilasi, tidak vandalisme, tidak melakukan perilaku asusila, tidak mengganggu ketenangan, tidak mengubah susunan koleksi gerak, tidak menggunakan sandal jepit, celana pendek, jaket, dan topi. Jadi diharapkan kita semua tampil sebagai masyarakat akademik. Dan 7, tidak membuang sampah sembarangan. 8, tidak merokok di dalam perpustakaan. Nah, anjuran ini boleh dilakukan, boleh tidak, tapi kembali lagi ke larangannya ya. Yang 1, pakai pakaian sopan dan rapi, dan kembalikan barang tepat waktu serta tanggap terhadap layanan staf perpustakaan, dan makan dan minum hanya pada area yang sudah ditentukan. Nanti teman-teman akan lihat bahwa kita punya tempat tersendiri kalau teman-teman mau makan seperti itu. Oke, lanjut. Ini jam buka perpustakaan. Kita hari Senin dan Rabu itu jam 8 sampai jam setengah 8 malam. Tapi hanya Senin dan Rabu. Lalu hari Kamis, Selasa, dan Kamis kita tutup jam setengah 4 di jam kantor. Dan hari Jumat ada istirahat sebentar di siang hari. Jadi jam 8 sampai jam 11 kita tutup sebentar, buka lagi setengah 2 dan tutup kembali sebentar. Seperti itu. Jadi agak berbeda-beda, dan Sabtu Minggu dan hari besar nasional kita tutup kecuali layanan online dan promosi depan. Next, ini cara menjadi anggota perpustakaan. Jadi untuk studitas, kalau mahasiswa sudah langsung otomatis begitu mereka terdaftar menjadi mahasiswa, mereka otomatis menjadi anggota perpustakaan. Untuk dosen dan staf itu harus mendaftar. Kita buka pendaftaran di area sirkulasi. Dan untuk non-UPI itu hanya memiliki akses baca di tempat saja, tidak boleh meminjam. Jadi nanti mengisi form di bawah, kalau datang ke perpustakaan bukan menjadi anggota tapi hanya sementara. Mengisi form di bawah, lalu dipersilakan melakukan beberapa hal administratif, lalu boleh masuk ke dalam perpustakaan. Seperti itu. Nah, ini adalah layanan perpustakaan standar ya, sama dengan perpustakaan lainnya ya. Sirkulasi, reserve, reference. Yang berbeda di IPI itu kita banyak sekali diversifikasi layanan. Kita ada yang namanya Upiana, kita ya ada yang namanya Indonesiana, Antiquaria, kita punya pojok Kesundaan, kita punya pojok Korea, kita punya pojok BI, dan pojok anak-anak di corner. Kita juga punya koleksi khusus kurikulum olahraga, pendidikan keolahragaan, dan yang kerjasama dengan IUTM. Jadi kita punya banyak sekali pojok-pojok yang kita pisahkan untuk membedakan. Lalu tentunya layanan elektronik e-resources kita juga punya, ada e-journal tentunya ya, e-books. Lalu kita juga punya OALI, itu Open Access Library, yang memudahkan teman-teman perpustaka untuk mengakses koleksi open access. Next. Nah, ini adalah ruang-ruang yang ada di perpustakaan. Mungkin nanti teman-teman akan lebih jelas ya kalau library tour ya. Tapi foto-foto singkat aja. Ini depan tadi di perpustakaan. Lalu next, lantai 1 ruang baca sirkuler.
sirkulasi dan OPEC, area OPEC dan nilai dalam tempat makan tadi ya. Next, ini ada lantai 2 polisi reference, KICC, Korma, koran dan majalah, lalu ada riset, Rupiana, Indonesiana, Antiquaria, Bengkona dan Vision Corner. Next, lantai 3 kita punya koleksi skripsi, tesis disertasi, lalu ada jurnal tercetak dan ruang bacanya, dan tentunya toilet dan pasien di atas. Oke, next. Seperti biasa, kalian pasti hafal ya. Ini mah DDC namanya, Dewey Decimal Classification. Pasti sudah tamat semua ya. Dapat A semua bentuk klasifikasi. Mantap. Oke, next. Ini alat khusus koleksi, kita punya komputer OPEC di bawah tadi. Mungkin lihat ya pas naik ada 8 kalau saya nggak salah. Next. Nah, ini untuk transaksi sirkulasi kita menggunakan transaksi mandiri. Jadi pemustaka tidak lagi meminjam ke pustakawan, tapi langsung meminjam dengan mesin yang kita sediakan di bawah. Namanya MPS. Multi-purpose station singkatannya. Oke, lanjut aja langsung terus. Nah, ini kita juga punya drop di depan. Jadi kalau misalnya mengembalikan tidak harus pada jam kerja atau jam buka perpustakaan, bisa juga langsung dikembalikan di luar melalui drop. Lanjut lagi. Kita punya layanan yang namanya ini adalah website perpustakaan. Bisa langsung dicek di HP-nya masing-masing, perpustakaan.edu. Di situ adalah sebuah gerbang yang menuju ke seluruh layanan elektronik perpustakaan resmi. Lanjut, ini adalah kita belum punya layanan repositori yang sifatnya open, tapi tentunya terbatas. Jadi di perpustakaan UPI kita punya kebijakan, kita membatasi akses untuk karya ilmiah, karya sivitas, khusus untuk bab 2, 4, dan lampiran. Tapi kalau untuk sisanya, bab 1, 3, 5, dan title itu bisa diakses, bahkan di search melalui Google pun bisa, kecuali 2, 4, dan lampiran. Lalu ini cara pencariannya di repository. Next. Oke, ini basic data. Lalu next. Terus, nah ini adalah ceria. Untuk ceria ini singkatan dari cetak dan kirim koleksi akademik. Jadi ini adalah sebuah layanan yang kami keluarkan ketika pandemi. Jadi ketika mahasiswa UPI tidak bisa datang ke perpustakaan, maka kita tawarkan supaya koleksi kita yang datang ke mereka dalam bentuk fotokopi atau printed. Jadi kita kirimkan ke mereka, ke alamat-alamatnya sesuai dengan permintaan. Mereka tinggal mengisi form, apa yang mereka butuhkan, halaman berapa sampai halaman berapa, lalu kita cetakkan dan kita kirimkan melalui pos. Ini adalah salah satu inovasi kita di perpustakaan UPI. Lalu next. Nah, ini juga paket informasi terpilih. Kita juga melayani jenis layanan ini dengan bisa melalui, kalau untuk PIT ini kita sebenarnya sudah membuat list topik. Jadi ada topik-topik yang bisa langsung diakses dari daftar topik. Karena kita sudah membuat paket-paket informasi tersebut, pustakawan sudah membuat paket-paket informasi tersebut, dan ini bisa dilihat melalui link ini. Kalau misalnya tertarik terhadap topiknya, pemustaka bisa minta ke pustakawan dengan mengisi form, lalu akan kita kirimkan melalui email. Ini kalau misalnya dari daftar topik ada yang tertarik. Tapi kalau misalnya yang diinginkan subjeknya atau topiknya tidak ada di daftar topik, maka pemustaka bisa meminta ke pustakawan, baik secara langsung datang ke perpustakaan UPI maupun secara online. Next. Nah ini melalui, kalau online bisa melalui layanan Tanya Pustakawan. Tanya Pustakawan ini adalah sebuah layanan referensi online. Mungkin kalau yang pernah masuk ke slide-nya Perpusnas ya, ada juga di situ di pojok kanan bawahnya Tanya Pustakawan. Nah, ini sama, menggunakan aplikasi yang sama juga. Next. Nah, ini adalah beberapa penakses
dari Perpusnas sama DOAJ, DOAP ini semua kita simpan linknya di situs web kita di perpustakaan.ui.id. Next, terus siapa yang sudah daftar di Perpusnas? Mendaftar jadi anggota Perpusnas? Sudah semua? Tapi udah pernah ke sana ya? Perpusnas sudah ya, sudah berkunjung ke sana ya? Bukan angkatan ini, Kelasnya, oke. Lumayan itu kalau naik lantai 24 kita sudah langsung naik ke Monas. Baik, next. Terus. Ini adalah link untuk layanan dari kita. Jadi kalau masuk ke perpustakaan.ui.edu garis miring daring itu nanti linknya semua sudah kita sediakan di situ untuk mengakses semua layanan dari kita perpustakaan itu. Sehingga ini akan mempermudah bagi pustaka. Kalau misalnya scroll ke bawah mungkin sulit dari website kita, kadang-kadang logo-logonya juga tersembunyi di balik scroll down seperti itu. Kita sediakan di sini agar mereka lebih mudah mencari. Oke, seperti itu barangkali paparan dari saya. Barangkali sekarang kita bisa buka untuk diskusi. Silakan bila ada yang ingin bertanya. Silakan tunjuk tangan aja langsung kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, rugi loh udah jauh-jauh dari Surabaya. Dari Surabaya datang ke perpustakaan UPI di Bandung. Apa masih pada capek? Masih pada jet lag di jalan. Oh, boleh ibu dulu. menarik sekali melihat beberapa layanan yang sudah disediakan oleh perpustakaan UPI. Kebetulan dosen kami, salah satu dosen kami itu kampus juga, kampus Universitas Wijaya Surabaya. Nah harusnya kalau beliau ada di sini ada beberapa hal yang bisa ditiru, kemudian bisa kalau kita bilang mesti ditiru gitu ya dari sini. Nah, tapi sayangnya beliau ada acara di perpustakaan nasional. Nah kemudian dari beberapa hal yang disampaikan tadi yang menjadi saya tertarik itu, apakah sudah ada beberapa penelitian dari mahasiswa prodi UPI ya untuk beberapa hal yang dilakukan oleh perpustakaan itu. Sudah. Kemudian hasilnya seperti apa? Untuk mahasiswa prodi perpustakaan dan informasi UPI, kebetulan kita memang ada kerjasama dengan mereka. Jadi sebelum pandemi sebetulnya kita dijadikan lab oleh mereka, di mana mereka kadang-kadang sampai sekarang sebetulnya masih ada beberapa perkuliahan yang menggunakan perpustakaan UPI sebagai tempat praktek seperti itu. Nah dari sana, dari mulai pengerjaan beberapa tugas mata kuliah itu mereka melakukan riset-riset terhadap layanan yang dibutuhkan UPI, termasuk juga skripsi. Ada beberapa teman-teman yang menulis skripsi berdasarkan layanan yang ada. Saya sebenarnya kalau boleh ya, mahasiswa saya ini sebenarnya boleh mengambil tema dengan beberapa layanan yang sudah disediakan oleh UPI. Tapi tentu saja juga harus dipayungi oleh PKS dulu. Betul Ibu, dengan senang hati. Beberapa hal ini menarik loh teman-teman, dari apa yang sudah dipunyai UPI itu bisa kita teliti, bisa dipakai sebagai tema penelitian ya. Karena seperti tadi layanan selective dissemination ya sebenarnya ya itu. Kalau di sini istilahnya tadi apa? PIT ya itu. Nah itu kan kalau bisa menggali seberapa jauh layanan ini bisa maksimal kemudian dioptimalkan oleh pemustaka, nah itu hasilnya juga pasti memberikan sumbangan keilmuan yang luar biasa. Nah itu saya sebenarnya tertarik. Jadi terima kasih Ibu. Ayo buat teman-teman yang mau bertanya, silakan. Ya saya Akila, boleh berdiri atau di situ? Antar mic-nya.
layanan fotokopi. Sebenarnya layanan fotokopi. Jadi hampir di semua perpustakaan pasti ada layanan fotokopi. Karena tidak semua orang punya waktu untuk mencatat. Jadi kalau pengen cepat kan mereka fotokopi. Nah, ketika pandemi itu orang nggak bisa datang. Nah, sekarang pun sebetulnya banyak orang-orang yang pengen cepat juga. Kadang-kadang ya menggunakan layanan ceria ini. Dan tentunya berbayar. Karena biaya cetak itu kan menggunakan tinta, menggunakan listrik, menggunakan kertas seperti itu. Walaupun memang dari segi harga mungkin agak lebih tinggi ya dibanding dengan tukang fotokopi yang ada di sekitaran sini. Karena kita mengharapkan teman-teman bisa, kalau teman-teman perpustakaan, teman-teman pemustaka dari UPI itu kita harapkan baca langsung di repository sebetulnya untuk karya tulis ilmiah. Jadi jangan dicetak, baca aja langsung di repository gitu. Tapi ternyata pada kenyataannya masih banyak teman-teman yang ingin mencetak koleksi skripsi tesis disertasi tersebut dan menggunakan layanan ceria seperti itu. Berarti apakah pemustakanya tidak hanya dari UPI, tapi ada dari luar juga? Justru lebih banyak dari luar sebetulnya. Karena itu tadi kita melakukan pembatasan akses di bab 2, 4 dan lampiran. Itu teman-teman dari luar nggak bisa lihat. Dari non sivitas itu nggak bisa lihat, nggak bisa akses. Jadi ketika masuk ke repository yang bisa diakses hanya bab 1, 3, 5, 2, 4 dan lampiran itu terkunci. Nah itu yang kebanyakan menjadikan layanan ceria ini ada yang menggunakan seperti itu. Sama-sama. Ada lagi? Boleh. Nanti pas slide berikut kita lihat bersama ya. Tapi intinya kalau pojok kebudayaan Korea atau kita biasanya sebut KICC ya, Korea Indonesia Cultural Corner, itu adalah sebuah perwujudan dari kerja. Sebetulnya yang bekerja sama adalah prodi bahasa Korea dengan pusat kebudayaan Korea. Nah waktu itu mereka belum punya tempat yang fix untuk menjadikan sebuah pojok Korea yang tempat menyimpan koleksi-koleksi buku terkait budaya, bahasa, sejarah Korea. Nah mereka meminta ke perpustakaan tolong sediakan space. Kebetulan waktu itu kita punya space yang nganggur karena tadinya space itu tuh kita punya untuk museum sebelum ada Museum Pendidikan Nasional yang di depan. Nah ketika Mupenas jadi, koleksi kita yang ada di sini diminta oleh Mupenas, tempat itu kosong. Nah waktu itu persis ketika kosong dari teman-teman prodi Korea datang, boleh nggak kita minta space? Alhamdulillah langsung kita sediakan space kosong tadi untuk KICC. Nah itu semuanya dari mulai interior, fasilitas, furniture itu semuanya dari pusat kebudayaan Korea. Jadi memang ditata Korea banget lah gitu di situ. Begitu? Iya. Oca, boleh tolong mic-nya. Iya nanti kalau ada yang nanya tinggal diantar ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi, jangan malu-malu. Nanti kalau malu susah di jalan. Jadi masih ada gimana ya? Kalau saya sekarang berubah loh Bu. Iya. Padahal kita masuk ke sini sudah merasakan ini. Bahkan lebih tinggi dari Malang sekarang. Oh iya. Iya, ini orang Malang sudah komentarnya lebih tinggi dari Malang. Baik. Ini kalau misalnya cuaca kayak gini bentar lagi hujan nih, biasanya saya tuh mulai keringetan nih. Nanti kalau turun hujan, baru adem lagi. Jadi Bandung seperti itu. Baik, ada lagi pertanyaannya? Atau kalau misalnya tidak ada, mungkin pertanyaan-pertanyaan bisa diajukan pas kita keliling ya. Nah, begitu melihat kan mungkin ada yang ingin ditanyakan. Baik, kalau begitu kita tutup dulu kegiatan paparan ini.
kasih kepada Ibu Dian Ariasus Santi SSMT. Beri tepuk tangan dulu untuk Baik, acara selanjutnya yaitu library tour yang akan dipandu oleh Bapak Heri Bahtiar dan Ibu Rizky. Tetapi sebelum library tour, izinkan saya menutup dengan sebuah pantun. Pergi ke Surabaya naik kereta. Melihat kota sejuta cerita. Terima kasih atas kunjungannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pakai foto bersama, nanti juga dicuci pakai. Foto bersama mau kita lakukan di sini atau mau dibawa di sirkulasi nanti? Biar lebih masuk semuanya. Setelah library tour. Nanti library tour akan dibagi 2 kelompok. Ini jumlahnya 39. Kalau 34 mahasiswa. Baik. Jadi nanti mungkin akan dibagi dengan 2 kelompok. Nanti setelah library tour kita akan kumpul dulu di bawah di ruang sirkulasi nanti kita akan foto bersama. Baik, terima kasih. Karena ada jumlahnya 34, saya bagi 2 kelompok untuk library tour bersama saya dan Ibu Rizky. Ibu Rizky. Pembagiannya untuk mahasiswa kita hitung 1-2 aja ya. Nah, boleh.